Setiap organisasi dibentuk untuk mewujudkan kepentingan bersama, yaitu untuk mewujudkan visi dan misi oleh setiap organisasi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi dan misi organisasi tersebut, diperlukan dasar-dasar atau pedoman dalam pelaksanaan mekanisme oleh setiap organisasi, sebagaimana yang tertuang atau termuat lewat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga oleh setiap organisasi, sehingga dengan demikian, setiap organisasi diharapkan dapat menyesuaikan perubahan-perubahan sehingga dapat tumbuh berkembang seiring adanya perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Lalu organisasi mana yang paling relevan di masa sekarang ini? Kita akan bahas secara mendetail lewat video ini, sekaligus untuk menjawab pertanyaan salah satu subscriber di tab komunitas. Tetapi sebelumnya itu, perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah mendukung channel ini, dan informasi kepada sahabat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung ke channel ini, bahwa lewat channel ini ada sekitaran 300-an video yang membahas seputaran organisasi, seperti dasar-dasar berorganisasi, materi dan teknik berorganisasi, peran dan fungsi kepengurusan organisasi, dan juga berbagi pengalaman organisasi, sehingga bagi sobat dan teman-teman yang berkerinduan untuk belajar dan berbagi pengalaman seputaran organisasi, silakan bergabung dengan saya lewat channel tutorial organisasi. Sebelum kita membahas tentang organisasi yang mana yang paling relevan di masa sekarang ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui dan memahami bahwa setiap organisasi yang dibentuk oleh komponen-komponen pembentuk organisasi haruslah didasarkan dengan pedoman-pedoman pembentukan organisasi, terlebih harus sesuai dengan pandangan dan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dengan berpedoman dengan hal tersebut dapat kita melihat bahwa organisasi-organisasi yang paling relevan di masa sekarang ini, yaitu yang pertama adalah organisasi yang tetap mempertahankan jati dirinya sejak dibentuk sampai dengan sekarang ini. Sebagai salah satu contoh adalah organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan dibentuk karena penganut-penganutnya atau pengikutnya telah memahami dan mengetahui betapa pentingnya untuk membangun hubungan komunikasi dua arah, baik itu membangun komunikasi secara horizontal dan juga membangun komunikasi secara vertikal. Komunikasi horizontal dimaksudkan adalah lewat organisasi keagamaan diperlukan adanya keyakinan tentang betapa pentingnya untuk membangun hubungan komunikasi antar sesama makhluk ciptaan Tuhan, terlebih telah memahami tentang betapa pentingnya untuk membangun hubungan komunikasi secara vertikal, yaitu membangun komunikasi sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan Sang Pencipta, sehingga seiring adanya perubahan-perubahan dari waktu ke waktu, maka organisasi-organisasi keagamaan tersebut tetap mempertahankan jati dirinya, di mana untuk membangun komunikasi dan juga interaksi sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan Sang Pencipta, tentunya haruslah menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada, seperti menyesuaikan pelaksanaan peribadatan yang pada mulanya dilaksanakan di tempat-tempat ibadah, tetapi karena adanya seiring waktu dan juga perubahan-perubahan yang ada, maka peribadatan dapat dilakukan melalui daring dan juga dapat dilaksanakan melalui media-media komunikasi seiring adanya perubahan-perubahan seperti yang kita alami sekarang, yaitu perubahan-perubahan karena adanya pandemi COVID-19. Yang kedua adalah organisasi yang tidak sesuai dengan mekanisme pelaksanaan organisasi atau menyimpang dari anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga organisasi. Organisasi-organisasi tersebut tentunya
tidak akan berlangsung lama dan akan bubar sendirinya. Hal tersebut sering terjadi ketika sebagian komponen kepengurusan organisasi menganggap bahwa organisasi tersebut adalah miliknya sendiri, sehingga terkadang melaksanakan kebijakan-kebijakan yang melanggar aturan ataukah pedoman-pedoman dasar, yaitu menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Kemudian yang ketiga adalah organisasi yang dilatar belakangi dengan kepentingan kelompok, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi tersebut sering melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak wajar demi mencapai kepentingan kelompok, karena organisasi-organisasi ini dibentuk tidak sesuai dengan aturan-aturan atau pedoman-pedoman pembentukan organisasi, sehingga ketika organisasi-organisasi yang dibentuk tidak berpedoman pada aturan-aturan dasar pembentukan organisasi, yaitu harus sesuai dengan pandangan dan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dapat dipastikan bahwa organisasi tersebut tidak akan berlangsung lama dan juga akan berhenti dengan sendirinya. Kemudian yang keempat adalah organisasi yang berorientasi di bidang kepanduan, seperti organisasi PMI, organisasi kesehatan, dan juga organisasi-organisasi kepanduan yang lainnya. Organisasi-organisasi tersebut yang bergerak di bidang kepanduan tentunya memiliki potensi dan juga peluang untuk maju dan berkembang seiring adanya perubahan-perubahan yang ada dari waktu ke waktu, di mana organisasi-organisasi kepanduan ini sangat dirasakan dampak dan juga pengaruhnya dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat secara umum, karena orientasinya bergerak di bidang kemanusiaan. Kemudian yang kelima adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial. Organisasi yang bergerak di bidang sosial tentunya juga memiliki peluang dan juga berpotensi untuk tumbuh dan berkembang seiring adanya perubahan-perubahan dari waktu ke waktu, di mana lewat organisasi sosial tersebut akan menerapkan tentang betapa pentingnya kepedulian sosial antar sesama, sehingga pada dasarnya dalam mekanisme pelaksanaan organisasi selalu mengedepankan nilai-nilai sosial untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Selain kelima organisasi tersebut, organisasi-organisasi yang lainnya seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, dan juga organisasi-organisasi pemerintahan tentunya berpeluang untuk tumbuh dan berkembang seiring adanya perubahan dari waktu ke waktu, sehingga ketika setiap organisasi dapat menyesuaikan keadaan seiring dengan adanya perubahan dari waktu ke waktu, maka organisasi tersebut tentunya akan berlangsung lama dan akan memiliki potensi untuk tumbuh berkembang sampai dengan sekarang ini, dan juga memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. Sehingga dapat kita melihat bahwa organisasi yang paling relevan di masa sekarang ini adalah organisasi yang dibentuk sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, terutama harus menyesuaikan keadaan seiring adanya perubahan dari waktu ke waktu, sehingga ketika organisasi tersebut dapat menyesuaikan perubahan dari waktu ke waktu, maka dapat dipastikan bahwa organisasi tersebut dapat berlangsung lama dan juga memiliki potensi untuk tumbuh berkembang di masa yang akan datang. Meskipun demikian, terkadang ada organisasi yang tidak akan berlangsung lama ataukah akan bubar dengan sendirinya, sebab organisasi tersebut terbentuk di latar belakangi karena adanya kepentingan kelompok, sehingga terkadang melakukan tindakan-tindakan di luar batas kewajaran, karena organisasi-organisasi ini dibentuk tidak sesuai dengan peraturan atau pedoman-pedoman pembentukan organisasi, karena tidak sesuai dengan pandangan dan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan juga ada organisasi yang tidak akan berlangsung lama atau akan bubar dengan sendirinya, karena mekanisme pelaksanaan organisasi tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, ataukah menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Oke guys, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Salam kompak penuh persahabatan, dan terima kasih sudah menonton.